Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah hari Jumat. Nah, anak-anak tahu tidak, hari Jumat itu biasanya kita buat apa ya sebelum kita masuk ke kelas online? Ya, sebelum kita masuk ke kelas online, kita ada ibadah. Nama ibadahnya adalah KKCF atau Kaum Kudus Children Fellowship. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, Bu Guru mau menyapa dulu ya. Halo kelas Kings. Hai kelas Ezekiel. Hai kelas Love. Hai kelas Thessalonians, kelas Mark, dan kelas Jacob. Apa kabar semuanya? Bu Guru berharap semuanya dalam keadaan sehat. Ya, apakah semuanya sudah siap untuk beribadah? Kalau semuanya sudah siap, semuanya boleh berdiri. Kita mau menyanyikan Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Oke, sekarang kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa. Bu Guru akan pimpin doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan boleh menolong kami sehingga kami boleh ada pada saat ini, dan kami akan beribadah, kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya hari ini kami boleh beribadah dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, nah sebelum kita bernyanyi memuji Tuhan, kita mau mengucapkan ayat hafalannya. Anak-anak boleh mengulangi setelah Bu Guru ya. Ayat hafalannya terdapat di Alkitab, di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Oke, sekali lagi ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Oke, jadi dari ayat hafalan kita mau belajar untuk tetap bersyukur, selalu bersyukur dalam kehidupan kita. Contohnya saat ini kita beribadah online, tapi kita juga mau tetap bersyukur karena kita bisa mengikuti ibadah secara online. Oke, nah sekarang apakah anak-anak siap memuji Tuhan? Kalau siap, kita mau bernyanyi Happy Ya Ya Ya. Tahu lagunya? Ya, yang tahu masih berdiri ya. Kita mau nyanyi sama-sama. Happy ya
dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Guru Selma. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Oke, semua tahu lagunya kan? Sekarang kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Silahkan Ibu Guru Selma. Nah, kita sudah menyanyi, kita sudah berdoa, dipimpin sama Ibu Guru Lili. Nah, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Sudah siap dengar firman Tuhan? Kalau sudah siap dengar firman Tuhan, semuanya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah berkumpul walaupun di tempat kami masing-masing, tapi kami sangat bersyukur Tuhan Yesus, kami masih bisa beribadah, kami bisa bernyanyi, berdoa, dan sekarang kami akan mendengar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, biar kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Ibu Guru mau tanya dulu ini. Pernah nggak anak-anak dikasih sesuatu sama mama kah, sama papa, atau sama orang lain? Nah, kalau kita dikasih sesuatu sama orang lain, apa yang harus kita katakan? Harus katakan terima kasih. Kalau kita mendapatkan sesuatu atau orang lain menolong kita, yang harus kita ucapkan itu kata terima kasih. Kalau kita sudah mengucap kata terima kasih, berarti kita itu sudah menjadi anak yang sopan, anak yang baik. Ada ya loh anak-anak yang dikasih sesuatu tapi dia ambil terus dia langsung pergi, dia tidak mengatakan terima kasih lagi. Wah, itu kurang sopan ya anak-anak kalau kita tidak mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah menolong kita atau orang yang membantu kita. Ternyata anak-anak, di Alkitab juga itu ada loh cerita seperti itu. Nah, kita baca di firman Tuhan dulu ya. Di ayat firman Tuhannya di 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur itu apa? Ya, mengucap syukur itu artinya kita berterima kasih. Wah, kita bersyukur orang sudah memberi kita sesuatu. Tapi di firman Tuhan mengucap syukurlah dalam segala hal juga. Mau kita sedih, mau kita sakit, mau kita mungkin lagi lapar, kita juga harus tetap mengucap syukur. Nah, anak-anak, tahu nggak, di firman Tuhan ada cerita ya, ada yang tidak bisa mengucapkan kata terima kasih. Di suatu tempat, waktu itu Tuhan Yesus lagi jalan dari Yerusalem. Tuhan Yesus jalan, dia mau ke kota Galilea. Waktu dia jalan, di tengah jalan ada yang teriak-teriak, dia bilang, Tuhan Yesus. Siapa ya? Tuhan Yesus bilang, siapa ya yang panggil-panggil saya? Terus mereka teriak lagi, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, siapa yang panggil-panggil saya ya? Terus Tuhan Yesus lihat, ternyata anak-anak ada 10 orang. Ada berapa? 10 orang. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang. Ada 10 orang yang panggil-panggil Tuhan Yesus.
tapi manggilnya dari jauh. Dia teriak, Tuhan Yesus. Kenapa mereka panggilnya dari jauh, tidak dekat-dekat ya? Ternyata mereka itu punya satu penyakit, ada sakit. Kulit mereka itu luka-luka. Kulit mereka luka-luka. Mungkin wajah mereka juga luka-luka. Nah, penyakit ini namanya disebut penyakit kusta. Penyakit kusta ini menular. Penyakit kusta itu bisa kena sama kita. Terus kalau kita dekat-dekat sama orang lain juga bisa kena penyakit itu. Penyakit kusta itu. Nah, penyakit kusta ini juga orang kalau dekat-dekat sama orang yang penyakit kusta, mereka kadang jijik lihat kita. Kalau kita punya sakit kusta, dia bilang, dia punya sakit kusta, tidak mau dekat-dekat sama dia. Makanya yang 10 orang penyakit kusta ini, mereka tidak mau dekat-dekat dengan orang banyak. Mereka dari jauh teriak. Terus Tuhan Yesus dekat sama mereka. Terus Tuhan Yesus dekat, terus Tuhan Yesus bilang, iya bagaimana? Terus orang kusta ini bilang, kami mau sembuh, tolong sembuhkan kami. 10 orang kusta itu bilang sama Tuhan Yesus, minta untuk disembuhkan. Apakah mereka disembuhkan? Tuhan Yesus hanya bilang, sekarang kalian pergi tunjukkan diri kalian kepada imam-imam. Dulu kalau imam-imam itu, sekarang itu kayak pendeta. Dulu itu kalau kita sembuh dari penyakit, kita harus kasih tunjuk sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya sudah sembuh, berarti saya sudah bisa jalan-jalan ke sana kemari ya. Kan kalau kayak penyakit corona, kalau kita sakit kita nggak bisa jalan-jalan. Penyakit kusta juga seperti itu. Kalau kita punya penyakit kusta, kita itu dikasih tempat yang jauh sekali. Tidak boleh dekat-dekat dengan orang lain. Nah, makanya Tuhan Yesus bilang sama orang kusta ini, cepat pergi ke imam-imam atau pendeta, kasih lihat kulit kalian. Padahal mereka belum sembuh loh, tapi mereka taat. 10 orang kusta ini tetap pergi. Mereka jalan. Dan tiba-tiba waktu mereka sudah di jalan, apa yang terjadi? Kulit mereka, kusta mereka menjadi sembuh. Kulitnya halus lagi, tidak ada luka-luka lagi. Wah, mereka senang sekali. Hore, saya sembuh. Wah, mereka senang sekali karena mereka sudah sembuh. Nah, waktu mereka sudah senang, hanya ada satu orang yang dari Samaria. Dia ingat, yang sembuhkan saya Tuhan Yesus, berarti saya mau mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan Yesus. Nah, yang satu orang ini dia pergi kembali kepada Tuhan Yesus. Terus yang ke-9-nya mana? Yang ke-9-nya tidak pergi lagi berterima kasih sama Tuhan Yesus. Yang ke-9-nya langsung pulang saja. Mereka senangnya saya sembuh. Jadi mereka pulang ke rumahnya. Tapi hanya satu orang, dia kembali, terus dia datang sujud di kakinya Tuhan Yesus, bilang, terima kasih ya Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Wah. Terus Tuhan Yesus bilang, tadi kan ada 10 yang sakit, kok yang datang berterima kasih cuma 1? Yang lainnya mana? Nggak tahu ya kemana. Nah, Tuhan Yesus langsung bilang sama yang satu ini, oke, pergilah, dosamu sudah diampuni. Wah, dengan bersuka cita, senang sekali. Yang penyakit kusta yang sudah disembuhkan ini, dia pulang ke rumahnya dengan bersuka cita. Dan Tuhan Yesus juga senang. Kenapa Tuhan Yesus senang? Tuhan Yesus senang karena ternyata ada orang yang masih ingat untuk berterima kasih. Nah, anak-anak kita belajar ya dari orang kusta, yang satu orang kusta ini yang mau datang kembali berterima kasih. Mungkin anak-anak pernah dikasih sesuatu sama orang tua, mungkin dibelikan sepeda yang baru. Mungkin kita senang, yes, saya dapat sepeda. Tapi ingat, jangan lupa satu hal, harus mengucapkan terima kasih. Atau mungkin ada yang tolong kita, kita bawa barang berat, terus ada yang tolong angkatkan kita juga harus mengucapkan terima kasih. Kalau kita mengucapkan terima kasih, berarti kita bisa menjadi anak yang baik. Berarti kita bisa bersyukur seperti firman Tuhan tadi. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan mau, kita mengucap syukur, bisa mengatakan terima kasih, kita bisa mengucapkan
kembali terima kasih kepada orang lain yang sudah menolong kita atau yang memberikan kita bantuan. Kita belajar ya, jadi mulai sekarang anak-anak TK Kalam Kudus, Tuhan Yesus mau semua anak-anak TK Kalam Kudus itu tahu berterima kasih. Kalau kita sudah ditolong, kita harus mengucapkan terima kasih ya sudah tolong saya. Atau mama sudah buatkan kita susu atau buatkan makanan, bilang terima kasih mama untuk makanannya. Atau papa sudah memberikan kita sesuatu yang baru, kita harus mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus senang kalau ada anak-anak yang tahu mengucap syukur, yang tahu mengucapkan kata terima kasih. Oke, demikian cerita dari Ibu Guru Salma. Kita mau berdoa ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami menjadi anak-anak yang bisa mengatakan terima kasih kepada orang yang menolong kami atau yang membantu kami. Dan tolong kami juga untuk selalu mengucap syukur, berterima kasih untuk keadaan apapun dalam hidup kami. Mau kami senang, mau kami susah, kami tahu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus terus menolong kami, terus memberkati kami. Dan terlebih lagi Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan kan dari Guru Selma. Apakah anak-anak semua sudah bisa bersyukur? Ya, mulai hari ini kita harus belajar untuk terus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Nah, sebelum kita masuk ke kelas kita masing-masing, kita akan menutup ibadah kita mau doxologi. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh menolong kami dari awal kami beribadah sampai boleh berakhir dengan baik. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan masuk ke kelas online kami masing-masing. Tuhan menolong kami, memberi kepintaran supaya kami boleh dapat belajar dengan baik pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, goodbye everyone.